Selamat malam, Pak. Perkenalkan, saya Leni Febriani dengan NIM 12S23023. Di sini saya akan mempresentasikan hasil implementasi proses ETL menggunakan Pentaho Data Integration untuk tugas mata kuliah DWBI. Tujuan dari pengerjaan ini adalah untuk mengintegrasikan data operasional dari beberapa file CSV ke dalam data warehouse, sehingga data tersebut dapat digunakan untuk analisis bisnis. Dalam implementasi ini, saya membuat 6 transformation utama serta 1 job ETL yang menjalankan seluruh proses tersebut secara otomatis. Selanjutnya, saya akan menunjukkan perangkat lunak yang saya gunakan. Yang pertama itu ada Pentaho Data Integration atau SPUN yang digunakan untuk merancang proses ETL nanti. Kemudian saya juga menggunakan Microsoft SQL Server sebagai database untuk menyimpan data warehouse-nya. Untuk sumber data, saya menggunakan beberapa file CSV yang berada pada folder data export. Yang berisi data operasional seperti customers export CSV, orders export CSV, products export CSV, promotions export CSV, dan sales rep export CSV. Selain itu, saya juga menggunakan file holiday XLS untuk menambahkan informasi hari libur pada dimensi tanggal dan juga orders export new CSV. Masing-masing file ini mempresentasikan tabel operasional yang nantinya akan dimasukkan ke dalam data warehouse sebagai dimension table dan fact table. Kemudian saya akan mempresentasikan hasil transformation yang telah saya buat. Yang pertama itu adalah customer import transform. Pada transformasi ini, data pelanggan diambil dari file customers export CSV, yaitu ini. Menggunakan step CSV file input. Setelah data dibaca, data tersebut langsung diproses menggunakan step dimension lookup update untuk dimasukkan ke dalam tabel customer dimension. Proses ini juga menghasilkan surrogate key yang akan digunakan pada tabel fakta. Dari hasil eksekusi dapat dilihat bahwa sekitar 320 data customer berhasil diproses dan dimasukkan ke dalam dimension table. Berikut saya akan men-run ulang. Nah, di sini tampak bahwa hasil pengerjaan saya berjalan dengan baik. Selanjutnya, saya akan lanjut ke transform kedua, yaitu sales rep import transform. Pada transformasi ini, data sales representatif dibaca dari file sales rep export CSV, yaitu ini. Menggunakan CSV file input. Setelah itu data dimasukkan ke dalam tabel dimensi menggunakan dimension lookup update juga. Dan dari hasil eksekusi terlihat bahwa 33 data sales representative ini berhasil dimasukkan ke dalam dimension table. Saya akan men-run ulang. Nah, di sini tampak program yang telah saya buat berhasil berjalan dengan baik. Kemudian pada transform berikutnya, yaitu products import transform, dan data produk diambil dari file products export, yaitu ini. Menggunakan CSV file input lagi, kemudian data tersebut dimasukkan ke dalam tabel produk dimension menggunakan dimension lookup update. Berdasarkan hasil eksekusi yang telah saya lakukan,
sekitar 288 data produk berhasil diproses dan dimuat ke dalam tabel dimension produk. Berikut saya akan merun ulang. Nah, di sini tampak lagi program yang telah saya buat berjalan dengan baik. Kemudian transformation keempat, yaitu promotion dimension, yang saya kasih nama promotion import transform. Pada transformasi ini data promosi dibaca dari file promotions export CSV, yaitu berikut yang ada pada file data exports, pada folder data exports. Nah, file promotions export CSV itu dibaca menggunakan CSV file input ini, dan setelah itu data dimasukkan ke dalam tabel promotion dimension menggunakan dimension lookup update, dan terlihat setelah saya akan run. Dan terlihat setelah saya run, jumlah data promosi yang dimasukkan relatif sedikit, yaitu sekitar 2 data promosi. Selanjutnya, transformasi yang kelima, yaitu generate date transform, yang digunakan untuk membuat date dimension table. Proses ini tidak menggunakan file CSV, tetapi menghasilkan data tanggal secara otomatis. Langkah pertama adalah menggunakan generate rows untuk membuat baris data awal, yaitu ini. Kemudian menggunakan add date sequence untuk menghasilkan urutan tanggal. Setelah itu menggunakan calculate dates untuk menghitung atribut tanggal seperti year, month, day. Kemudian dilakukan stream look dengan file holiday XLS, seperti yang saya katakan tadi, yaitu ini, untuk menandai apakah suatu tanggal merupakan hari libur atau bukan. Terakhir, data dimasukkan ke dalam table date. Table date dimension menggunakan date dimension update. Dari hasil eksekusi terlihat bahwa sekitar 1100 baris data tanggal berhasil dibuat. Berikut saya akan menjalankan ulang. Terlihat bahwa program yang telah saya buat berhasil berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah transformation yang keenam, yaitu orders import transform, yang digunakan untuk membuat sales fact table. Pada tahap ini, data transaksi diambil dari file orders export CSV menggunakan CSV file input. Kemudian digunakan beberapa proses dimension lookup, yaitu customer dimension lookup, sales dim lookup, product dim lookup, promo dim lookup, dan date dimension lookup, yang saya singkat yaitu date dim lookup. Proses ini bertujuan untuk mendapatkan surrogate key dari setiap dimension table. Setelah semua key diperoleh, dilakukan perhitungan sales total, lalu data dimasukkan ke dalam table sales fact table. Dari hasil eksekusi terlihat bahwa 18 baris transaksi berhasil dimuat ke dalam fact table. Nah, sebelum yang terakhir, saya akan merun ulang program yang untuk orders import transform ini. Terlihat bahwa program yang setelah saya buat berjalan dengan baik. Terakhir, yaitu job ETL. Untuk menjalankan seluruh transformation secara otomatis, saya membuat sebuah job ETL, dan job ini menjalankan transformation secara berurutan, dimulai dari customer import job, product transformation, promotion transformation, sales rep
transformation, generate date transformation, dan orders transformation. Dengan menggunakan job ini, seluruh proses ETL dapat dijalankan secara otomatis dalam satu eksekusi. Berikut saya jalankan. Nah, tampak pada saat saya jalankan tidak terjadi error. Dan setelah proses ETL selesai dijalankan, langkah berikutnya adalah melakukan validasi data. Validasi validasi ini dilakukan dengan melihat hasil eksekusi pada setiap transformation, di mana dapat terlihat jumlah data yang berhasil diproses dapat dimasukkan ke dalam tabel. Setelah itu, validasi juga dapat dilakukan dengan menjalankan query pada database untuk memastikan bahwa data telah berhasil dimuat ke dalam customer dimension, product dimension, promotion dimension, sales rep dimension, dan that dimension, dan sales fact table. Dari implementasi proses spoon yang telah saya jalankan, saya mengambil kesimpulan bahwa implementasi ETL yang dilakukan berhasil mengintegrasikan data operasional dari berbagai file CSV ke dalam data warehouse menggunakan Pentaho Data Integration. Proses ETL ini memungkinkan data transaksi penjualan untuk dianalisis dengan lebih mudah melalui struktur dimension table dan fact table. Untuk pengembangan ke depan, sistem ini dapat ditingkatkan dengan menambahkan dashboard analitik atau visualisasi data menggunakan tools business intelligence, sehingga data warehouse dapat memberikan insight yang lebih berguna bagi pengambilan keputusan bisnis. Mungkin sekian hasil presentasi saya, Pak. Jika ada salah kata ataupun penjelasan yang kurang berkenan untuk Bapak, saya minta maaf. Terima kasih, Pak.